Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Paman maka barang siapa yuridnya menghendaki Allah ayahdiyahu, untuk memberi hidayah dia, memberi petunjuk dia, yashrah, maka Allah akan melonggarkan sadrahu, dadanya bil islami, untuk dimasuki Islam. Jadi dadanya itu hatinya, dada maksudnya hati, dimasuki nur dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga terbuka untuk dimasuki Islam. Awan barang siapa, makanya orang kalau enggak menerima kebenaran itu panjang ya enggak dapat jalan, itu kebenaran itu mau masuk dalam hati itu. Sempit, enggak bisa jalan, enggak bisa masuk. Sebaliknya kalau orang menerima kebenaran sama Allah Subhanahu wa taala, itu dikasih jalan, longgar begitu sehingga bleng masuk aja dalam hati. Awan barang siapa yurid yang menginginkan, yang Allah inginkan, ayuhdillahu, untuk menyesatkan dia. Nah, jadi orang itu apakah dapat hidayah, apakah tersesat, yang memberi hidayah juga Allah, yang menyesatkan juga Allah. Hakikatnya begitu. Ya ja'al, maka Allah jadikan sadrahu, dadanya, dhayiqan, sempit, harajan, sangat-sangat sempit. Karena namanya sa'atu, sepertinya dia itu naik fis sama'i, di tempat tinggi atau ke langit. Kadzalika, seperti itu, yaj'alu, menjadikan Allah ar-rijsa, siksa, 'alal ladzina, atas orang-orang la yu'minun, yang tidak beriman. Seberat-beratnya siksa itu tidak dikasih hidayah. Seberat-beratnya musibah itu hilangnya iman. Karena orang itu kalau sudah dapat hidayah itu loh, itu di dunia itu longgar, seneng tak isinya itu. Orang iman itu loh, kondisi apa aja itu seneng. Bagaimana enggak seneng wong dia itu bersama Allah. Nanti di akhirat dimuliakan oleh Allah. Kalau orang itu ya sudah dikasih hidayah oleh Allah, kemudian mengamalkan agama, itu rasanya nikmat. Tidak ada rasa dipaksa, itu juga enggak ada, rasanya seneng aja gitu. Tidak boleh makan babi, suweneng. Enggak boleh, juga enggak pengen dikasih. Tidak boleh begini, suweneng. Tidak boleh begini, seneng. Disuruh sholat, seneng. Disuruh puasa, seneng. Semuanya serba seneng. Akhirnya hidupnya seneng, enak kalau orang dikasih hidayah itu. Kalau orang enggak dapat hidayah, suruh sholat, enggak suka. Dilarang begini, tidak senang. Sumpek, tambah sumpek lagi, tambah sumpek lagi. Bahkan pada puncaknya seperti orang kafir disuruh beriman pun tidak mampu. Tidak suka. Wahada, dan ini, wahai Muhammad, siratu rabbika, jalannya Tuhanmu, mustaqiman, yang tegak, yang lurus. Qad fasalna, sungguh aku telah perinci, aku jelaskan, ala ayati, ayat-ayat liqaumi yadzakkarun, bagi kaum yang mau ambil nasihat dari ayat-ayat itu, ambil pelajaran. Lahum, bagi mereka, darus salami, kampung keselamatan, yaitu surga, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Wa huwa, dan Allah, waliyuhum, adalah kekasih mereka, bima kanu ya'malun, sebab amalan yang adanya mereka mengamalkannya. Wa yauma yahsyuruhum, orang itu kalau mengamalkan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu akan jadi kekasih Allah. Di puncaknya itu, tujuannya orang Islam jadi kekasih Allah. Wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Waliullah, jadi walinya Gusti Allah. Wayoma, wali itu apa toh? Sekarang itu orang kadang-kadang salah paham. Ada orang nggak sholat, ya wali ini sudah diizini nggak sholat. Ada orang nggak berpakaian, itu wali ini, itu pakaian ghaib.
Ada orang yang ngomongnya ngelantur sana ngelantur sini, ya orang itu nggak boleh suudzon kepada orang Islam ya. Walaupun orang gila pun kita nggak boleh suudzon. Tetapi jangan membuat definisi wali itu pokoknya wali itu yang gila, yang tidak berpakaian, yang sudah diizini tidak sholat dan tidak puasa. Loh, kalau begitu Fir'aun wali. Jangan begitu. Kalau kamu mau tahu namanya wali yang paling taat kepada Allah, ya itu definisinya seperti itu. Ini definisi wali. Walaupun kita ini tidak boleh suudzon kepada orang selain itu ya. Tapi definisi apa? Wali itu yang paling taat kepada Allah, takwa kepada Allah, akhlaknya baik kepada semua orang Islam, ya. Memperjuangkan agama, ini wali. Itu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ya katanya orang itu wali toh, wallahu a'lam. Kok enggak sholat itu? Karena sudah diizini enggak sholat, apa ada nabi baru toh? Enggak ada yang seperti itu. Enggak ada yang seperti itu. Jadi jangan tertipu. Kalau orang itu pokoknya standar itu ya syariat ini standarnya. Kalau mengamalkan syariat yaitu kekasih Allah, enggak mengamalkan syariat, wallahu a'lam, serahkan sama Gusti Allah. Tidak ada yang tahu. Mungkin dia kalau kita mau husnudzon, mungkin sholatnya sembunyi. Nah, sholatnya di rumah sembunyi. Tapi kan enggak ikut jamaah, ya masih yang baik ikut jamaah daripada sholat di rumah kayak begitu. Yang kita aja malah begitu. Itu ketika enggak puasa, mungkin dia sakit emah sehingga dia enggak puasa. Nanti dia mau mengqadhanya kalau sudah lagi enggak sakit. Itu husnudzon seperti itu. Pada orang, kalau kita melihat saudara Islam, kita husnudzon saja. Kalau kita enggak berani amar ma'ruf, kalau kita berani apa? Katanya aja, Tuhan, kenapa engkau enggak sholat? Kalau dia mengatakan saya sholat, oh ya sudah. Tapi saya ini sholatnya sebelum orang-orang sholat. Loh, ya enggak sah. No? Ini baru masuk waktu duhur, kok sampean sudah sholat duhur gimana? Ya enggak sah sampean. Oh gitu toh? Iya. Dan sampean enggak ngaji. Ngaji angel iram dadi wali luwih penak. Ya dadi wali itu enggak luwih enak itu. Enggak usah ngaji, langsung dadi wali. Aneh-aneh. Wa yauma yahsyuruhum, dan di hari mengumpulkan mereka, Allah mengumpulkan mereka jami'an semuanya. Ya ma'asyaral jinni wahai, lalu Allah berkata kepada mereka, ya ma'asyaral jinni wahai golongannya jin, qad istaksartum, sungguh kalian telah telah banyak melencengkan minal insani, dari manusia. Faqala, dan berkata awliya'uhum, kekasih mereka atau teman-teman mereka, teman-teman jinnya itu, dari golongan minal insi, dari golongan manusia, Rabbana, wahai Tuhan kami, istamta, telah mengambil manfaat ba'duna, sebagian kami, bi ba'din, dengan sebagian yang lain. Si manusia mengambil manfaat dari apa yang dibuat jin untuk manusia, dan jin mengambil manfaat dari taatnya manusia kepada jin. Mbah Jin, saya ini berilah saya ini kekuatan apa gitu. Gini biar bisa mengelabui mata manusia. Akhirnya ya mau, tetapi kamu harus taat sama aku, kamu harus berbuat begini. Dan kadang-kadang itu malah perbuatan maksiat yang disuruh. Di jin itu juga ambil manfaat dari perbuatannya, taatnya manusia kepada jin, dan manusia mengambil manfaat dari imbalan yang taatnya manusia itu, apa yang dibuat itu, nggak tahu apa yang diminta. Yang pernah jadi dukun mungkin ya paham sendiri alasannya. Wa balagna, dan telah sampai ajalana, ajal kami, alladzi ajjaltalana, yang engkau telah kasih tempo kepada kami. Qala, berkata Allah Ta'ala kepada mereka, an-naru, neraka, maswaakum, ada tempat tinggal kalian semuanya, khalidina, kekal semuanya, fiha, di dalam neraka.
illa ma sya Allah, ma bermakna man sebagian ulama ada ini, seperti Abdullah bin Abbas mengajarkan seperti itu. Illa ma kecuali orang syaa yang Allah yang Allah kehendaki. Kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah daripada orang-orang yang masih ada imannya, tidak kekal di dalam neraka, masih bisa diangkat. Inna rabbaka sungguhnya Tuhanmu hakimun maha bijaksana di dalam penciptaannya, di dalam perbuatannya, alimun lagi mengetahui pada penciptaannya. Wakadzalikan wal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu wa sallam wa barakta wa rahmata ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arham wa sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li sayyidina Muhammad, Allahumma aslih wa sayyidina Muhammad, alif baina qulubi wa sayyidina Muhammad. Allahumma ansur wa sayyidina Muhammad, Allahumma asbihim sultanan nasira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.